Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku, di sesi terakhir di hari pertama insyaallah pada kesempatan ini Bapak akan membawakan tema tentang akidah Islam yang pada intinya dari materi tentang akidah yang erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan bagaimana caranya kehidupan kita agar lurus sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan tentunya kita mencontoh dengan Asmaul Husna yang insya Allah nanti akan Bapak sampaikan, nama-nama Allah yang ternyata kita berupaya dalam hidup itu memiliki sifat yang melekat pada diri kita agar kehidupan kita bermakna, punya faedah yang jelas. Sehingga nama-nama terbaik yang Allah kemukakan dalam Al-Quran 99, tentunya lebih banyak dari itu. Cuman yang disebutkan dalam Al-Quran 99 itu mewakili keagungan dan kemaha besaran Allah. Oleh karena itu, anak-anakku, untuk kesempatan ini, karena boleh dikatakan akidah Islam sebagai fondasi kita sebagai umat Islam, tentu sewajarnya kita harus punya fondasi yang kuat, lurus. Jangan sampai akidah zaman sekarang tergoyahkan dengan berbagai perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan yang begitu pesat, sehingga ada yang mengatakan akidah bisa dijual. Jangan sampai terjadi. Sebab dari hal seperti itulah pelajaran pendidikan agama Islam tentunya selalu berpedoman bahwa hidup akan terbiasa dengan hal-hal yang baik manakala akidah kita sudah kuat. Kita mulai. Untuk materi pada kesempatan ini, kita awali dengan memaknai Asmaul Husna terlebih dahulu agar kalian sekalipun yang kelas 7 dan kelas 8 di pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah kalian sudah belajar, tidak salahnya kalian mempertegas bahwa Asmaul Husna itu berasal dari kata bahasa Arab, asma artinya nama, nama-nama, husna yang berarti baik, yang terbaik, yang terindah. Sehingga Asmaul Husna lebih secara istilah adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesempurnaan sisi baiknya. Jadi jangan sampai, tidak sedikit zaman sekarang bahkan sampai viral banyak nama-nama yang justru lebih kuat, lebih cenderung memakai nama Tuhan sendiri. Dari istilah-istilah ini tidak digabung, tidak ditambah dengan seorang hamba. Makanya terlalu berat kalau kita sebagai manusia, hamba Allah, memakai nama Tuhan langsung. Itu banyak kejadian. Karena ada kemungkinan orang tua yang memberikan nama kepada kita dengan ketidaktahuannya seperti itu. Tapi yang jelas,
nama-nama yang dimaksud ini berharap nama-nama Tuhan yang menyifati diri Tuhan, kita sebagai hambanya pun ikut merasakan kebaikan-kebaikan yang insya Allah dalam hidup kita tidak akan jauh dari makna-makna Asmaul Husna tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzi yalhiduna fi asma'ih. Wa yujzauna ma kanu ya'malun. Walillahi dan Allah Al-Asma'ul Husna tentunya memiliki Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik. Fad'uuhu, maka bermohonlah kepadanya biha dengan apa? Dengan Asma'ul Husna, dengan nama-nama. Nah, ini artinya Asma'ul Husna bisa kita gunakan, bisa kita pakai dalam bermohon, dalam berdoa. Wa dzarul ladzina yalhiduna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan apa? Nama-nama Allah, nama-namanya. Jangan sampai di asma'i, nama-nama Allah itu disalahgunakan. Tapi tentunya bagi orang yang insya Allah keimanannya sudah ada, terus bertingkat, menambah, bertambah, artinya seorang muslim yang imannya semakin ditambah, insya Allah makna dari Asmaul Husna akan lebih tahu. Wajud zauna ma kanu ya'malun. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Apa artinya? Insya Allah kalau kita umat Islam dengan pemberian nama ada simbol-simbol agamanya, bahkan di sini diselipkan ada dari Asmaul Husna, itu akan memberikan makna. Sebab doa tidak sedikit orang tua kita dituangkan dalam sebuah nama. Tidak mungkin ada orang tua memberikan namanya yang justru memiliki arti yang jelek. Tapi intinya semua berharap anak-anak kita termasuk kita dengan pemberian nama itu memiliki makna yang diharapkan oleh kedua orang tua kita. Ini dari sisi Asmaul Husna. Ya, ini karena erat kaitannya dengan kehidupan, dengan kebiasaan kita sehari-hari sebagai umat yang terus selalu belajar untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Jadi berharap kita dengan menggunakan Asmaul Husna sesuai dengan urutan nama-nama Tuhan yang baik tersebut melekat juga dalam kehidupan kita. Karena Asmaul Husna itu kan sifat-sifat kesempurnaan. Kita lanjutkan. Tadi sudah Bapak sampaikan, melalui Asmaul Husna ternyata Allah itu menggambarkan sifat-sifatnya dan memberi pelajaran bagi makhluknya. Nah, ini salah satunya tadi Bapak contohkan termasuk dalam pemberian nama pada seorang hamba. Kalau di masyarakat kalian mungkin pernah mendengar apalah arti sebuah nama. Tentunya ini berarti. Jadi kalau ada yang mengatakan nama seseorang tidak memiliki makna, bohong. Jadi nama itu sangat dipentingkan, diperlukan. Bahkan kalau yang sudah dewasa yang memiliki kartu tanda penduduk pun nama itu punya makna. Bahkan di KTP saja, agama saja dicantumkan karena memang itu hal yang penting. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki jauh lebih banyak nama, namun nah ini juga tadi sudah Bapak sampaikan, cukup mewakili yang 99 dalam Al-Qur'an sudah jelas.
sebagai ayat-ayat muhkamat yang jelas hukumnya sudah jelas ada, tapi di balik semua itu Allah memiliki nama-nama lain yang tahu hanyalah Allah sendiri. Jadi intinya yang 99 itu cukup mewakili untuk insya Allah bagi orang-orang yang beriman bisa sifat-sifat nama-nama tersebut juga dipadukan dengan nama seorang hamba di dalam kehidupannya. Di sini dijelaskan keterkaitan Asmaul Husna, Allah pun menyebutkan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dialah Allah yang memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maksudnya apa? Ini dalam Quran surat Toha ayat 8, bahwa kalau orang Mu'tazilah dalam orang pandangan-pandangan Islam, golongan yang boleh dikatakan keras, yang mengedepankan akal pikiran, bahwa ini Allah tandanya sombong. Kita tahu di dunia ini yang sepantasnya sombong adalah Allah. Sebab Allah itu dengan sifat-sifat kesempurnaannya pun menunjukkan apa? Allah sendiri yang boleh sombong karena apa? Tentang sesuatu apapun, insya Allah, Allah sendiri bisa lakukan. Bisa berkuasa atas apapun. Sehingga sepantasnya Allah sombong kalau menurut logika manusia. Tapi intinya kalau kita Muslim yang adem ayem, dengan bahasa kita sendiri yang santun, tidak mungkin Allah itu sombong dengan hati nurani kita. Kenapa? Karena dengan sifat-sifat kesempurnaan, misalkan nanti dibahas yang pertama Ar-Rahman, kasih sayang Allah, itu ternyata ditunjukkan untuk seluruh umat, manusia, mau jin, dan yang lainnya, yang semuanya diciptakan oleh Allah, itu dengan penuh rasa kasih dan sayang. Jadi tidak dikatakan oleh kita bahwa itu merupakan sesuatu yang menunjukkan apa? Kesombongan Allah. Kita lanjutkan. Untuk kesempatan ini kalian silahkan insya Allah dengarkan saja terlebih dahulu, sebab nanti akan ada upaya salah satunya interaktif supaya kalian juga bisa memberikan arahan atau pandangan tentang apa yang terjadi pada saat ini. Intinya apa? Sebab untuk belajar akidah jangan sampai kita meleset, pondasinya kita harus kuat, sumber hukumnya harus tahu dengan jelas, jangan sampai pas modern, pas zaman sekarang sudah canggih, banyak diutak-atik sehingga tergelincirlah kita ke pemahaman yang di luar akidah kita. Jadi kalau Asmaul Husna sebagai nama-nama terbaik bisa dijadikan sebagai kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik sebagai doa dan sebagainya. Itu menunjukkan apa? Ternyata dalam pengamalan Asmaul Husna, kita sebagai Muslim, bahkan lebih jauh ada yang mengatakan barang siapa yang mampu menghafal Asmaul Husna, suatu saat nanti akan dimasukkan ke surganya Allah. Tapi dalam penafsiran ini harus luas, sebab tidak hanya dihafalkan secara lisan saja, tapi harus dimaknai secara dalam, sesuai dengan makna setiap nama-nama Allah tersebut. Sebab surga itu tidak semudah apa yang disebutkan. Tidak segampang seperti apa yang disampaikan bahwa cukup dengan hafal masuk surga. Bukan itu yang dimaksud. Sehingga Bapak simpulkan di sini, apakah hidup di dunia ini manusia cukup menghafalkan Asmaul Husna, di akhir hayatnya dijamin masuk surga? Belum tentu. Sebab
akidah, ibadah itu harus jelas sesuai dengan firman Allah bahwa Allah tidak semata-mata menciptakan jin dan manusia itu ternyata untuk beribadah kepadanya. Itu sudah jelas dalam Al-Quran. Makanya jangan dikira dengan Asmaul Husna kita tahu nama, wah besok saya udah hafal nih, pasti masuk surga. Belum tentu. Jadi jangan menafsirkan secara lahiriahnya saja. Untuk itu kita lanjutkan ke poin yang kedua, sebab tadi kita ngutip sedikit tentang Asmaul Husna-nya. Sekarang manusia sebagai makhluk hidup tentunya langsung ada keterkaitannya dengan Allah itu yang memiliki nama Al-Hayyu yang maha hidup, sifat Al-Hayyu. Nah, ini tidak mungkin menurut akal pikiran kita, logika kita bahwa Allah itu Al-Mayyit, sudah mati, bahkan suatu saat mati. Berarti sifat kesempurnaan, keagungan Allah bisa sama dengan makhluk. Ada jedanya, ada hidup, ada matinya. Nah itu berarti kalau begitu berbeda. Oh berarti kalau disamakan jelas itu bukan Allah. Sama halnya seperti pencarian Tuhan yang sebenarnya sebelum datangnya Rasulullah Muhammad, misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam, dia dengan menggunakan logika akal pikiran terlebih dahulu. Melihat matahari pagi, tambah siang dan tenggelam, hilang. Yang pertama dianggap, oh inilah Tuhan karena memberikan kehangatan. Dan akhirnya tenggelam, hilang. Dengan logika pikirannya, oh ini berarti bukan Tuhan karena sama seperti makhluk. Dan begitu juga malam menemukan bulan dan ketika pagi hilang. Itu pun dianggap bukan Tuhan. Dan sampai menemukan juga dengan banyak umat pada waktu itu yang percaya dengan berhala, menyembah dari Tuhan yang terbesar sampai yang terkecil ada. Dengan logikanya ternyata tidak ada yang disebut berhala itu sebagai Tuhan. Karena diuji coba, Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala kecil dan dengan kapak-kapak yang besarnya digantungkan di berhala yang besar. Ketika itu penyembah berhala, umat-umat pada waktu itu bertanya kepada Ibrahim, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami yang ini? Tanya, kata Ibrahim, tanya kepada berhala yang pakai kalung kapak yang besar. Akhirnya tidak sedikit umat pada waktu itu diberi pengertian secara logika akal pikiran Ibrahim dan ternyata beriman kepada Allah. Ibrahim berimannya zaman dulu berbeda. Berimannya seperti apa? Tauhidnya dahulu seperti apa? Sebab pengenalan ketauhidan pertama kali Islam seperti Rasulullah Muhammad sekarang, minimal orang Islam yang selamat itu bukti penyerahan dirinya dengan syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Jadi makna asyhadu alla ilaha illallah, dan yang kedua syahadat Rasulnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu salah satunya contoh sebelum Islam pada zaman Rasul Muhammad SAW. Kita kembali, manusia sudah mengenal dirinya, mengenal jati dirinya, dan merasa sudah hidup. Intinya, kalau penjelasan mengenai Al-Hayyu di sini menunjukkan bahwa semua manusia intinya sudah bersaksi bukti penyerahan dirinya ketika kita di alam kandungan ibu kita, di rahim ibu kita usia 4 bulan sudah ditiupkan wahyu. Pada waktu itulah kita sebetulnya
sudah mengetahui bahwa Allah itulah Tuhan kami. Oh, itu apakah semua umat manusia? Betul. Jadi kalau orang tuanya yang ada di Inggris, yang ada di Perancis, yang dimanapun, intinya jabang bayi yang ada di rahim ibu itu sudah tahu bahwa yang menciptakan, yang menghidupkan adalah Allah. Al-Quran menyebutkan alastu birobbikum qalu bala syahidna. Itu jelas. Tapi yang pasti dalam hadis dijelaskan lebih jauh bahwa mau jadi Nasrani, mau jadi Majusi, ternyata lingkungan yang lebih mendominasi. Lingkungan keluarga yang sudah nyata di muka bumi ini yang dan sekelilingnya yang lebih dominan. Tapi yang jelas kalau manusia sebagai makhluk hidup tentunya yang menghidupkan itu sendiri adalah Allah. Alam semesta yang menghidupkan, yang mengadakannya Allah. Tentu kita pahami bahwa manusia yang ada di sekelilingnya dan makhluk-makhluk lain tentunya itu untuk beribadah semuanya kepada Allah. Kita lanjutkan. Al-Hayyu mutlak ini sebagai kesempurnaan yang ternyata dimiliki oleh Allah yang semua rasa dan semuanya yang perbuatannya itu Allah yang memiliki. Jadi manusia bisa melihat. Karena apa? Karena Allah memberi mata. Bisa dirasakan oleh seorang muslim, bisa melihat bukan sekedar karena ia menjaga kesehatan, tetapi karena Allah yang memberinya mata. Artinya apa? Hidup seseorang punya panca indera apapun, itu banyak hal yang sebetulnya perlu kalian pahami. Tidak semata-mata dengan adanya hal urusan duniawi, urusan makanan, minuman, dan sebagainya misalkan, itu menunjukkan makanan yang bergizi akan jadi sehat. Tapi kalau Allah tidak berkehendak tentang itu, bisa saja orang tersebut stroke. Makanya sangat pentingnya kehidupan, maha hidup, Allah yang menghidupkan hamba-hambanya seperti itu. Kita lanjutkan. Ini salah satu kutipan, Bapak sengaja mengutip dari sebuah buku yang dikarang oleh A.A. Gim. Ternyata manusia yang diberi umur, yang hidup di dunia itu, kalau kita berpatokan kepada usia Rasulullah kan hanya 63 tahun. Sedangkan di sisi Allah itu, satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun. Makanya kalau disimpulkan dari sana, kita itu hanya beberapa detik saja. Artinya apa? Kita upayakan hidup dengan berbagai cobaan, rintangan, dan sebagainya. Upayakan hidup kita berkualitas. Kuantitas kita banyak, muslim banyak. Tapi kualitasnya perlu terus ditingkatkan. Sehingga sesuai dengan pemahaman pada kesempatan ini, dengan Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, sesuai dengan makna-maknanya, sisipkan makna-makna tersebut dalam kehidupan kita. Paling tidak, kita pun diberikan hak hidup, pada hakikatnya kita bisa memakai nama-nama Allah dan melekatkan pada kehidupan kita. Sesuai dengan maknanya, insya Allah dengan memakai makna-makna tersebut, hidup kita akan berkualitas, terarah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Untuk Asmaul Husna yang 99, silahkan kalian, karena yang kelas 8 itu sudah pernah mungkin mendengar
bisa dihafalkan secara bertahap. Tapi intinya pada kesempatan ini, karena kalau kita bahas satu-satu juga terlalu banyak, hanya dari Asmaul Husna Al-Hayyu saja kita hidup tentunya bisa terarah seperti tadi Bapak sampaikan, insya Allah hanya sekalipun dengan penggunaan nama-nama. Sebab nama-nama itu bisa kita sandingkan ketika kita berdoa. Nah, itu salah satunya yang kita harapkan doa kita akan terkabulkan. Ini sudah Bapak sampaikan. Nah, ini keutamaan-keutamaan Asmaul Husna, silahkan kalian bisa, tadi sudah Bapak uraikan dari nama-nama yang terbaik, sifat-sifat Allah, terkabulnya doa, termasuk yang tidak hanya sekedar hafal saja, insya Allah dapat mendapatkan pahala surga. Tapi dengan catatan, sesuai dengan apa yang Bapak tampilkan di sini, insya Allah kita belajar terus dengan sifat-sifat yang ternyata penuh dengan kesempurnaan dan keagungan itu kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya tidak sempat untuk kita dialog karena memang waktu terbatas, juga tidak bisa interaktif, tapi yang intinya silahkan kalian di rumah dihafalkan sekalipun secara bertahap karena banyak 99, dan belajar, setelah itu dibaca, dihafal, dan selamat menunaikan ibadah puasa, jaga selalu kesehatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anaknya Fajul ya? Anaknya Fajul 8B ya? Oh iya, yang Fajul itu. Kadang-kadang di bare jadwal kita bocah. Ini orang tuanya ada yang nanyain. Belum mulai ya katanya. Jangan. Sudah mulai di jam 8. Ya.